kita izin perkenalan dulu dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama saya Pak Muhammad. Umur berapa Pak? Kayaknya masih muda lah ya. Iya, kayaknya masih Iya. muda. Umur sudah 49 tahun. Sudah Kayak sudah di bawah 40. Oh ya 40, alhamdulillah. Sekarang kesibukan apa Bapak? Kesibukan sekarang ya karena saya pegawai negeri. Jadi akhir-akhir ini memang ada banyak kegiatan kantor yang memang memakan waktu saya untuk lebih fokus ke pekerjaan saya di pegawai negeri. Kebetulan iya, kita sekarang ada pelatihan di Pijuan dari pagi sampai sore baru pulang. Lagi banyak itu event-event ya? Iya, lagi banyak memang. Kalau kantor itu kegiatan proyek keluar, kita banyak kegiatan. Ini gitu. ada pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan di Bapelkes dari dana mereka sendiri. Cuman karena saya sudah di TOT atau sudah menjadi fasilitator untuk melatih pegawai-pegawai di kabupaten kota, ya mau nggak mau saya harus melatih mereka. Udah berapa lama jadi pegawai negeri Pak? Saya jadi pegawai negeri itu dari tahun 2000, lebih kurang sekarang 23 tahun. Iya, Oh, udah 23 lama. tahun, sudah lama. Ketua orangnya lah. Berarti Bapak tes CPNS di umur berapa ya? Di umur 26-an ya. Oh, 20, 20. iya, 25, 26 ya. Saya sekarang 49, sudah kerja 23 tahun. Jadi ya 26 tahun. Di umur 26 itu saya sudah CPNS. Sudah. Sebelum tes itu Bapak ada pekerjaan lain? Sebelum tes saya kan tamat D3 itu tahun 97 akhir Desember. Oh. Jadi saya 2 tahun itu honor di puskesmas sebelum saya mengikuti tes. Jadi kalau dulu ikatan tamatan kami di D3 Kesehatan Lingkungan itu, dia yang 10 besar itu diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ternyata sudah ada perubahan-perubahan, harus mengikuti tes. Di tes kedua lah baru lulus menjadi pegawai. Tetapi sebelumnya saya honor 2 tahun di puskesmas. Kenapa pengen tes CPNS Pak? Kenapa mau jadi pegawai negeri? Kalau saya dulu cita-citanya ingin jadi guru sih sebenarnya. Karena saya lihat guru olahraga. Karena saya dulu hobi olahraga bola voli kan. Ini kayaknya enak menjadi guru olahraga. Tapi tidak terpikir saya untuk ikut kuliah di kesehatan untuk menjadi pegawai negeri di kesehatan. Tapi karena sesuatu hal mungkin juga ada dorongan dari guru, dari orang tua, dari masyarakat bahwa kesehatan itu lebih menjanjikan lah untuk menjadi pegawai negeri sipil ya. Soalnya dia nggak pernah padam gitu, Nggak dia pernah, selalu dipakai, lebih cepat dipergunakan oleh bagian pemerintahan untuk menjadi pegawai negeri sipil. Kayaknya saya berminat di kesehatan. Dari segi itu Pak, kalau dari segi kami kan dari sini kan juga pengen jadi, ada yang mau ke Dinkes juga, ada yang mau ke tempat lain juga, tapi kan yang paling banyak tuh pengen PNS juga. Iya. Tapi kan banyak yang bertanya-tanya kalau dari segi pendapatan atau gaji itu bisa tidak kalau mensejahterakan keluarga gitu? Dari pegawai negeri ya, jadi gini, sebenarnya kita kalau di kesehatan ini bisa kerja di mana-mana pun, di swasta juga bisa, pegawai negeri juga bisa. Untuk perbandingannya, untuk pegawai negeri ya kalau dulu sih gaji kecil, tapi kalau sekarang ini sudah mencukupi lah. Dia makin lama makin naik dan juga memang sudah mencukupi lah saya rasa itu. Jadi memang tidak sebesar dengan yang swasta, apalagi kalau memang dia di bagian perusahaan besar itu ya jauh kita kan. Cuman kalau untuk keluarga kita, untuk menghidupi keluarga, saya rasa sudah cukup. Nanti
tergantung kita juga, kita rajin, kita bagaimana nanti kan ada proyek-proyek kita bisa ikut, itu ya lumayan juga membantu kita sebagai pegawai negeri sipil. Konsepnya itu saja kan, kalau kita kerja ini besar pun penghasilan kita, tetapi kita juga boros, kita tidak bisa ngatur uang, tergantung ya tergantung. Tapi sekarang ini pegawai negeri cukup menjanjikan lah, apalagi pegawai negeri ini kan nanti mempunyai pensiun di masa depannya gitu. Jadi kita banyak lah orang ingin menjadi pegawai, maka kalau bisa jadilah pegawai yang berkualitas. Ilmu yang kita dapatkan, kerjaan yang kita dapatkan itu kita sandingkanlah dengan ilmu yang kita miliki. Semakin tinggi nanti kita memangku pendidikan, baiknya di pekerjaan sebagai seorang pegawai negeri juga menunjukkan kita kualitasnya baik, menjadi pegawai negeri itu yang baik. Ada nggak Pak kendala-kendala atau masalah yang Bapak hadapi selama Bapak menjadi pegawai negeri? Iya, kalau kita nyama kerja dimanapun kita bekerja mesti ada kendala-kendalanya. Atau kendala yang mungkin Kendala yang ringan sampai yang berat itu kan ada kan. Ujian itu mesti ada. Tetapi yang pada prinsipnya kita, konsep kita ya ikhlas saja. Kita ikhlas, sabar untuk menerima segala kendala-kendala itu. Setiap kendala mesti ada solusi yang kita dapatkan gitu. Intinya itu, kita berusaha bekerja dengan baik, nanti Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita menghadapi kendala-kendala itu. Jadi kita berdoa aja. Berdoa dan berusaha. Berusaha. Semuanya ada ini. Kita tanpa kendala kita itu juga enggak gitu ini ya. Nggak bisa. Dengan ada kendala itulah kita lebih mantap dalam bekerja. Kita bisa, oh ini harusnya gini cara mengatasinya. Namanya bunga-bunga pekerjaan lah. Kalau nggak ada kendala, kita apa aja istilahnya lancar aja pun rasanya tidak ada ininya, kebahagiaan kita, kekurangan, tantangan kita. Tapi dengan ada kendala kita berhasil mengatasi kendala itu ya rasanya kebanggaan bagi kita. Lega, iya. Jadi kedepannya ada kendala yang bagaimanapun itu sudah siap, mental kita sudah siap, sudah terbiasa. Jadi semua pekerjaan, baik itu pekerjaan yang sifatnya ringan bahkan berat, mungkin ada kendala yang kita hadapi, entah itu teman, itu mungkin masalah atasan kita, nah, itu mesti ada nanti kita menghadapi kendala-kendalanya. Waktu yang mungkin yang kurang, jarak tempuh yang jauh itu juga kan, nah, mungkin kendaraan, semua fasilitas yang mungkin kurang itu kendala. Tetapi semuanya itu kita hadapi dengan sabar, ya mudah-mudahan kendala yang itu yang berat menjadi ringan, semuanya bisa teratasi. Apa pernah Bapak terpikirkan untuk berganti pekerjaan Pak? Sejauh ini enggak ada, karena sudah pegawai negeri ini ya termasuk yang sudah nyaman lah juga. Bahkan pengen menambah penghasilan kalau bisa kan. Pengen naik jabatan. Naik jabatan. Ya namanya kita manusiawi lah kan. Yang istilahnya kita pingin lebih. Ingin lebih, tetapi kita harus juga mengukur kemampuan kita, keadaan kita. Kita syukuri aja yang Tuhan berikan kepada kita, rezeki yang Tuhan berikan itu mungkin yang terbaik untuk kita. Ya, pada intinya kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan yang terbaik juga untuk kita. Jadi kami ini kan habis dari sini berarti pastilah pengen juga kayak orang-orang yang di Dinkes gitu. Habis dari sini kan pasti banyak juga yang tes CPNS, pengen jadi PNS gitu. Ada tidak Pak pesan-pesan Bapak buat teman-teman yang mau jadi PNS juga? Iya. Jadi gini, kita untuk menjadi pegawai negeri ini sekarang kan agak sulit karena formasi sedikit. Nah, formasi sedikit, tetapi kita tidak berputus asa. Kita siapkanlah kalau yang kita masih pelajar ini, ya kita belajar dengan sebaik-baiknya. Kalau yang bisa kita persiapkan, nilai kita bagus, nilai kita baik, IP kita ya, prestasi kita itu kalau bisa ya di atas 3 lah. Jadi kita bisa kemana-mana. Kalau untuk pegawai negeri ya kita berusaha nanti ya, untuk teman-teman
belajar dengan baik, dan juga mungkin kalau belum bisa tahun pas pas tamat itu ada penerimaan pegawai negeri, bisa nanti mencari tenaga honor. Bisa tenaga, kalau yang bagian kamu ini kan kesehatan masyarakat ya, bisa nanti kalau untuk peluang ke pegawai negeri bisa honor dulu di puskesmas, di dinas kesehatan, atau kalau di perusahaan juga bisa kan. Carilah pekerjaan sebelum memang mungkin ada peluang untuk menjadi pegawai negeri sipil. Di dalam honor itu atau di pekerjaan swasta itu kan banyak nanti pengalaman yang diterima nanti. Nah, apalagi semasa honor banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan di masa kita kuliah. Tetapi dalam tes nanti, di tes menjadi pegawai negeri nanti, itu soal-soalnya sudah berhubungan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kita enak. Beda dengan kita tidak berkecimpung menjadi honor, tidak berkecimpung ikut kerja di swasta. Itu mungkin pengalaman kita akan kurang kan. Pengalaman kita yang dapat dari bangku kita kuliah lah. Makanya sabar, tetap kalau memang mempunyai kesempatan untuk menjadi pegawai negeri ya silahkan, tetapi kalau yang belum saat tes belum lulus ya ikutlah honor di tempat kita bisa kita lakukan, baik di puskesmas, di dinas kesehatan, itu entah di puskesmas kabupaten kota atau di provinsi ya, silahkan. Ya kalau provinsi tidak punya puskesmas, yang punya puskesmas kan kabupaten kota, silahkan nanti menerapkan ilmu yang sudah kita punya. Yang penting kita ikhlas dan mau tempatnya di mana saja, tidak usah memilih dulu. Ya kalau yang ada pilihan yang gajinya besar di swasta dia menerima kita, ya silakan, tetapi sesuaikan dengan ilmu yang kita miliki. Tidak enak sesuai dengan ilmu yang kita miliki, jadi kita sejalan. Nanti kita tidak dari awal lagi kan, kita tinggal meneruskan, tinggal mencari kesesuaian lah antara tempat pekerjaan kita dengan kemampuan kita. Jadi intinya cari pengalaman, cari pengalaman, kita terjun ke dunia yang sebenarnya. Iya, enggak apa-apa, kita mencari pengalaman itu lebih baik lah ini ya. Walaupun nanti misalnya kita lakukan honor di tempat pemerintahan, ternyata kayaknya rezeki kita bukan menjadi pegawai negeri, kita ke swasta, tetapi kita sudah punya ilmu kita silaturahmi, berhubungan dengan atasan, dengan teman-teman sekantor. Nah, itu kita bawa nanti di tempat swasta sama aja juga. Jadi kita sudah tidak asing lagi lah istilahnya kan. Oh, inilah tipe orang, tipe atasan. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja. Baik, kayaknya cukup sampai di situ aja pertanyaan kita ya Pak. Alhamdulillah. Kalau mau nambah boleh juga. Alhamdulillah. Ini suara lagi agak gember-gember ya, karena agak batuk kan. Hujan panas juga. Jadi sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mungkin banyak pelajaran yang kami dapat dari pesan dan pesan Bapak barusan. Banyak juga yang kami tahu jadinya. Karena itu terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, sama-sama ya. Jangan sungkan, nanti kalau mau bertanya ya saya tetap terbuka lah. Berhubungan, apalagi kita sama-sama orang kesehatan. Minta data, minta istilahnya masukan yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kerjaan ya silahkan. Saya terbuka selagi saya bisa membantu. Terima kasih ya Pak. Iya. Udah.